Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik kelas tanggung dan kelas tunas. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Kak Bijaya. Baik saja ya. Minggu pagi ini Katina ditemenin oleh Kak Bijaya yang mengiringi lagu nantinya dan yang membawakan doa pembukaannya. Semoga adik-adik pagi hari ini tetap semangat dan tetap mengikuti ibadah online ya. Adik-adik mohon untuk tetap setia mengikuti ibadah dari minggu ke minggu dan kita selalu punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita di hari-hari yang akan datang. Nah, nanti kita akan bernyanyi, judul lagunya adalah Jangan Lelah. Sebelum kita memuji Tuhan, kemudian acara ini akan dibuka dengan doa oleh Kak Bijaya. Baik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan pada hidup kami hingga detik ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya walaupun kami beribadah online dari rumah kami masing-masing, tapi kami juga tetap memiliki sukacita dan juga hikmat yang boleh datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, lagunya Jangan Lelah. Semua pasti tahu lagu ini ya. Sambil ikuti di rumah ya. Tetap semangat ya. Oke. Aku
saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Untuk saat ini kita mengumpulkan persembahan 1 kali saja. Untuk sementara, untuk peduli kasih dihentikan terlebih dahulu sampai situasi membaik kembali. Persembahannya yang kalian kasih ke orang tua yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di dekat meja penerima tamu. Kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291. Kita akan bersatu di dalam doa, kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang maha baik, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Semoga persembahan kami ini menjadi berkat di dalam pelayanan-Mu di GKP Rangkas Bitung. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua, Tuhan juga berkati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik kelas tunas ya, kelas besar dan kelas tanggung. Nah, saatnya kita akan membaca Alkitab. Karena kita sudah bisa membaca semua, kakak mohon kalian membuka Alkitabnya masing-masing, persiapkan diri kalian, duduk yang rapi ya. Kalau belum bisa membukanya, bisa minta bantuin sama orang tua. Terambil dari Perjanjian Baru dari kitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Nah, sebelumnya nanti kita akan berdoa terlebih dahulu, lalu kita memuji Tuhan dan kita membaca firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang sudah dibuka Alkitabnya, kita persiapkan diri kita untuk kita mohon kepada Tuhan untuk membantu kita memahami firman Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi minggu ini karena Tuhan telah menyertai ibadah kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan, bukakanlah mata rohani kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan mengurapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau akan memampukan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik ya, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu dari KJ ya, dari KJ 49, judul lagunya Firman Allah Jayalah. Kita nyanyikan 2 kali. Ayo silakan berdiri yang belum berdiri. Ayo semangat ya, senyum dong ya. Yuk kita nyanyi ya. Ooh.
firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 pasal 35 sampai 38. Ya, yang nggak buka Alkitab, dengerin kakak baca buat kita semua. Dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sudah pada siap mendengarkan cerita? Kakak ada cerita nih. Sudah siap mendengarkan? Sudah? Ya, kakak minta adik-adik duduk yang manis, sikap yang baik, tidak sambil tiduran dan juga sambil bermain, tidak ya? Ya, kita sama-sama mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ya, adik-adik, kakak minta bantuan sama adik-adik sekalian untuk membacakan dari ayat yang kakak minta adik-adik baca yang keras. Ayat yang ke-36. Bisa ya? Baca yang keras dari ayat yang 36. Ayat 36 kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya adik-adik, sekali lagi ayat 36 kita baca bersama-sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, Yesus mau menolong mereka yang lelah. Yesus mau menolong dengan rasa belas kasihan kepada mereka. Ya, adik-adik pun harus punya rasa seperti itu, merasa memiliki belas kasihan. Karena apa? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Siapa yang mau menjadi murid Tuhan Yesus? Yuk, angkat tangan. Ada? Wah, semua pengen ya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tidak mudah loh adik-adik, tapi juga tidak sulit kalau adik-adik mau berusaha dan berubah. Menjadi murid Yesus itu harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Apa sih karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Salah satu contohnya yaitu mempunyai rasa belas kasihan kepada orang lain. Yuk adik-adik, kita lihat video yang satu ini. Bisa kenapa? Ini kak ada PR matematika, aku belum ngerti. Oh ini tuh gini nih caranya. Gini. Ya gitu.
nggak punya mata biru nih. Nih aku pinjem nih. Makasih. Sama-sama. Siapa yang pernah melihat temanmu kesulitan belajar dan kemudian kalian tergerak untuk membantu mengajarinya? Ada? Ada yang pernah melihat temanmu kesulitan belajar? Ada? Ya, itu salah satu sikap dan karakter mempunyai rasa belas kasihan kepada temanmu. Ya, dengan membantu teman yang sedang kesulitan belajar dan kalian membantunya untuk mengajari. Nah, coba adik-adik kita sama-sama membaca salah satu ayat lagi, yaitu dari ayat yang ke-37. Coba kita baca bersama-sama ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37, yuk kita baca bersama-sama dengan keras ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sekali lagi ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Ya, adik-adik, banyak orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan. Ada yang sedang bersedih, ada yang sedang merasa kecewa, sedang sakit, atau bahkan ada yang sedang kelelahan karena mengerjakan banyak pekerjaan. Itu artinya tuaian banyak tapi pekerjaan sedikit. Pekerja itu maksudnya kita semua yang sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, rekan atau mitra sekerja dengan Yesus. Apa saja yang harus dikerjakan kalau kita menjadi mitranya? Yaitu mempunyai karakter seperti Allah. Hati Yesus menjadi sedih melihat keadaan orang yang sakit dan lemah. Tergeraklah hatinya. Kita pun harus mempunyai karakter seperti Yesus. Tergerak hati oleh rasa belas kasihan. Ringan tangan, mau turut membantu orang yang sedang dalam kesulitan, menghibur dengan senyuman orang-orang yang sedang kecewa, dan menjadi teman yang baik dengan orang-orang yang merasa sendirian. Ya, semua hal tersebut bisa kita temui di sekitar kita. Bahkan karena COVID-19 ini, kita selalu berada di dalam rumah ya. Maka banyak hal tuh yang bisa kita kerjakan sebagai murid Tuhan Yesus berkarakter seperti Tuhan. Kita lihat video yang satu ini.
antara adik-adik yang pernah melakukan pekerjaan rumah seperti yang tadi agen video itu ya? Siapa? Ada yang pernah melakukan pekerjaan di rumah kalian masing-masing? Ada? Wah, banyak ya. Hebat adik-adik. Tapi kakak mau nanya lagi nih. Siapa di antara adik-adik yang pernah melakukan pekerjaan rumah seperti yang di video tadi, tapi tanpa disuruh ya? Ada? Ada? Wah, banyak sekali ya. Berarti ini kalian hebat sekali nih adik-adik. Benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, kita semua adalah murid Tuhan Yesus yang terus mau belajar punya karakter seperti Yesus. Belajar dari mana? Belajar dari kehidupan sehari-hari. Berdoa, minta pertolongan Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, serta rajin beribadah lewat ibadah online ini setiap ada kesempatan. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada adik-adik. Semua menjadi anak Tuhan dan murid Tuhan yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Ya, adik-adik pasti bisa melakukan seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Sebagai murid Tuhan Yesus yang mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang lain. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak. Tetap semangat, stay at home, memakai masker setiap kalian keluar rumah. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa ya pesan kakak. Adik-adik tidak boleh berbohong, harus selalu mendengarkan nasihat orang tua ya. Sekarang kita sebelum menutup kebaktian minggu ini, kita mau berdoa dulu ya. Tangannya kita lipat, matanya kita tutup, kita mau tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di minggu ini dalam acara ibadah online ini. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Kami sudah boleh bernyanyi, mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kami hari ini hingga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak, kita akan menutup minggu ini ya dengan menyanyikan lagu Kak. Apa tuh judulnya Kak? Pekerja Kristus. Kita harus nyanyi dengan semangat. Adik-adik harus berdiri nih ya, karena ada gerakannya nih. Ayo Kak, kita mau nyanyi nih. Ya